Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Solihin bersama teman saya Aufan Nabil yang saat ini sedang merekod. Kami di sini sudah berada di MTS Al Muwahhidin Galede, yang tujuan kami di sini untuk mewawancarai kepala sekolah terkait tugas kami manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan. Baiklah, kita langsung saja menemui kepala sekolah Ustadz Mahnan MSy, yang beliau sudah menunggu kita di dalam ruangan. Let's go. Kami di sini sudah bersama Kepala MTS Putra Al Muwahhidin Galede, Ustadz Mahnan MSy. Kegiatan ini untuk menyelesaikan tugas MTS MK Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Baiklah, langsung saja kita menyanyikan terkait bagaimana cara sekolah membuat perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kunjungannya ke lembaga kami. Ini merupakan suatu kebanggaan bisa dikunjungi oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan UTS untuk semester ganjil yang insya Allah sama-sama kita maklumi ini adalah suatu kebutuhan. Ada pun beberapa hal yang perlu disampaikan tadi masalah perencanaan pendidikan, karena perencanaan pendidikan yang ada di lembaga kami, lembaga MTS Al Muwahhidin Putra, yaitu pertama harus memahami visi misi dulu. Memahami visi misi di sini sangat penting. Pertama, untuk bagaimana kalau sudah kita memahami visi misi, maka akan bisa kita memberikan penilaian sejauh mana visi misi itu berjalan. Kalau sudah berjalan, sudah ada tujuannya, ada strateginya, dan ada organisasi yang ada di masing-masing lembaga, terutama di MTS Putra. Yang kedua adalah mengkaji keadaan sumber daya manusia. Kami di sini alhamdulillah untuk sumber daya manusia sebagian besar 80% itu sudah sarjana S1, 20% itu sudah magister, dan sisanya itu yang belum masih menempuh studi S1 yang alhamdulillah ada beberapa yang sudah skripsi. Yang ketiga adalah menghitung berapa kebutuhan tenaga kependidikan yang ada di lembaga kami, apakah sudah linear atau belum. Dari total 36 tenaga pendidikan itu yang linear sekitar 75%, yang linear yang sesuai dengan kebutuhan. Sisanya itu yang belum linear. Tapi ya biarpun dia belum linear, tapi kita bekali dengan workshop, pelatihan, sehingga dia bisa memahami. Itulah perencanaan yang kami lakukan di sini. Dan yang terakhir adalah setelah melakukan perencanaan baru kita mengevaluasi. Evaluasi di sini adalah semua dari guru apakah sudah mencapai target atau belum. Baik, yang kedua, bagaimana cara sekolah itu melaksanakan perencanaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Baik, yang kedua, bagaimana cara sekolah ini melaksanakan manajemen pendidikan itu dan tenaga kependidikan. Itu manajemen pendidikan yang kami lakukan di Pondok adalah tujuan dari manajemen kan sebenarnya adalah menyiapkan pengusaha kebijakan. Nah, kebijakan yang kita ambil di sini adalah satu kesatuan tidak lepas dari pertama dari pimpinan, dari yayasan, dari wali murid, dan dari semua dari guru. Itulah manajemen yang kami terapkan, sehingga manajemen yang ada di lembaga kami tidak lepas dari manajemen yang ada di Pondok. Yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Artinya di sini adalah peningkatan mutu pendidikan ini adalah terutama tenaga pendidikan yang belum linear, khususnya yang belum memahami cara-cara pembuatan diskusi dan sebagainya. Itu kami melakukan pelatihan dengan menggunakan beberapa dua guru yang sudah pengalaman, dan
bisa juga kita bisa mengundang pengawas untuk dibekali membuat cara-cara dan langkah-langkahnya. Yang ketiga adalah penyusunan standar. Nah, penyusunan standar di sini kan kalau di pondok lain kan standar ketuntasan itu kan sudah ditentukan sudah di lembaga, tetapi kita ada dua yang kita pakai di sini adalah pertama ketuntasan yang sudah ditentukan oleh Kemenak, dan yang kedua adalah ketuntasan yang kita buat sendiri sehingga sampai mana batas kemampuan anak. Nah, ini perlu kita tingkatkan supaya untuk menjamin kualitas anak. Jangan sampai banyak anak tetapi kualitas rendah. Yang kita butuhkan adalah kualitas dan kuantitas sama-sama penting. Yang keempat adalah menyusun administrasi yang transparansi, artinya semua dewan guru, semua tenaga pendidikan tahu apa-apa perannya. Yang kedua, kita terbuka sama semua dewan guru, berapa nominal honor dan lain sebagainya. Kita tidak ada ketersembunyian, semua terbuka, transparansi, dan kita umumkan pada saat rapat, pada saat rapat umum, terutama setiap hari Senin awal bulan misalkan kita umumkan semua dewan guru yang kurang maksimal, yang tidak maksimal, dan yang lebih optimal kita kasih penghargaan. Yang terakhir adalah menggunakan sistem supaya mampu mengatasi kelemahan diri sendiri. Artinya tidak saling menyalahkan. Artinya kita berdiri sendiri, bekerja sesuai dengan proporsional, sesuai dengan apa yang kita dapatkan, itulah kita lakukan. Baik, yang terakhir pertanyaan kami, yaitu bagaimana cara sekolah melakukan evaluasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Baiklah, ini mungkin sangat menarik. Pertama, sistem evaluasi yang ada di lembaga kami adalah evaluasi pertama berdasarkan kemampuan yang ada di lembaga kami. Pertama itu membuat pengembangan instrumen. Nah, ini kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan di lembaga ini membuat instrumen evaluasi. Yang ini kita melakukan terjadwal. Jadi jadwal itu kita umumkan kepada setiap dewan guru yang akan kita melakukan evaluasi. Guru-guru yang mana kalau dia tidak bisa selesaikan, ada jenjang-jenjang yang harus diselesaikan. Pertama, instrumen, interpretasi, dan tidak lanjut. Nah, ini tidak lanjut yang penting, karena tindak lanjut ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dewan guru yang ada di lembaga kami. Nah, rata-rata kalau sudah tidak lanjut baru kita akan memilah mana yang sudah pas, mana yang belum. Kalau sudah pas, maka kita akan lanjutkan. Yang belum pas, maka kita akan ikutkan dia pelatihan atau workshop dan lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.